pagi kawan di rumah, masih bersama saya Muhammad Fadil Setiarso dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Universitas Mula Warman. Saya akan membahas teknik fotografi yang sering dijumpai. Yang pertama, portrait fotografi. Di dunia ini sangat banyak jenis-jenis foto, namun portrait lah yang paling populer. Yang menjadi kekuatan utama dari jenis fotografi yang satu ini adalah karakteristiknya dan kepribadian yang unik dari setiap orang. Bukan semata menampilkan foto manusia saja, potret fotografi yang baik juga harus mampu menangkap ekspresi, mimik, kepribadian maupun suasana hati seseorang agar foto yang dihasilkan lebih berkesan. Untuk mendapatkan itu, maka wajah seseorang menjadi fokus utama agar kesan emosionalnya dapat dimunculkan. Yang kedua, landscape fotografi. Foto landscape adalah suatu bagian atau porsi dari pemandangan yang dilihat dari sebuah titik pandang pribadi. Pemandangan merupakan subjek utama dari sebuah landscape. Pada umumnya, orang dan bintang tak nampak dalam foto landscape. Kadang-kadang muncul juga dalam tampilan gambar. Namun terlihat kecil dan termasuk bagian dari komposisi untuk menunjukkan skala. Beberapa fotografer berpendapat lautan, pantai, kota, dan bangunan buatan manusia secara umum tidak termasuk dalam foto landscape, dan isi dalam foto ini lebih akurat jika disebut sebagai hamparan lautan atau bentangan kota yang luas. Dari pendapat tersebut, mungkin benar landscape adalah sebuah gambaran hamparan alam dan seluruh isinya yang alamiah. Jadi dengan begitu, jika pemandangan alam itu bisa disebut sebuah landscape, seperti matahari terbit yang menakjubkan, pegunungan yang megah, dan sungai, alam bisa menjadi sangat menginspirasi, dan fotografi adalah media yang sangat sempurna dalam memotret indahnya alam. Fotografi landscape bisa menjadi cara untuk melihat keseluruhan isi dunia yang menawan serta menunjukkan seni dalam hidup. Human interest photography hampir sama dengan potret fotografi. Objek utama dari human interest photography atau HIP adalah manusia. Namun tentunya ada yang menjadi pembeda di antara keduanya. Jika potret fotografi fokus untuk menangkap ekspresi manusia yang menjadi objeknya, human interest photography lebih menonjolkan bagaimana sisi kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dalam kesehariannya. Awalnya, human interest photography lebih termasuk dalam bagian dari photojournalism atau menggambarkan kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungannya, dan bertujuan supaya mengetuk hati orang-orang untuk bersimpati dan melakukan sesuatu untuk membantu subjek foto. Kategori human interest lebih banyak tentang kehidupan individu atau masyarakat biasa yang jarang diulas. Yang keempat, aerial photography. Aerial photography adalah sebuah proses pengambilan gambar di udara, bisa menggunakan drone atau bahkan dengan terjun payung. Foto atau citra yang diambil sangat bermanfaat baik untuk penelitian ataupun artistik fotografi. Setiap teknik pengambilan gambar memiliki fungsi tersendiri baik untuk pemetaan daerah atau menginterpretasikan dunia dalam bentuk gambar. Fotografi udara bisa menggunakan pesawat, helikopter, helicam, atau pesawat tanpa awak alias drone. Dan ada pula yang menggunakan terjun payung. Tujuan dari pengambilan ini bisa juga dibilang untuk menciptakan sudut pandang yang spektakuler dan dramatis. Yang kelima adalah stage photography. Stage photography adalah salah satu cabang atau turunan dari fotojurnalis sebagai induk dan akarnya. Jika bicara mengenai suatu pertunjukan, baik itu adalah musik, teater, fashion, maupun tari, rasanya tidak dapat terlepas pula dari proses dokumentasi atau pengambilan gambar. Dan apabila dibandingkan dengan jenis fotografi lainnya, stage fotografi sedikit berbeda dan memiliki penanganan yang lebih sulit, yang mana mengingat fotografi jenis ini bukan sekedar teknik membidik satu objek, melainkan penguasaan akan keragaman objek yang bergerak di atas panggung yang tidak terduga. Karena itu, pengetahuan kita tentang fotografi saja tidaklah cukup. Butuh pengetahuan lebih untuk bisa merekam aksi panggung menjadi kesatuan konsep. Yang keenam adalah fotografi makro atau makrofotografi. Adalah fotografi dengan jarak yang sangat dekat untuk mendapatkan detail yang tinggi, namun tidak memerlukan bantuan alat pembesar optik seperti mikroskop. Fotografi makro biasanya memiliki rasio 1:1, yaitu besar gambar yang dihasilkan sama ukurannya dengan benda aslinya. Sebagai contoh, pada film 35 mm, lensa harus dapat fokus pada area sekecil 24x36 mm, yaitu ukuran gambar pada film. Untuk fotografi makro, lensa makro adalah pilihan yang tepat
Lensa tipe ini biasanya memiliki pembesaran 1:1 atau bahkan lebih. Namun sayang, lensa makro identik dengan harganya yang mahal. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan alternatif lain seperti menggunakan extension tube, reverse shrink, atau filter close up. Yang selanjutnya, fotojurnalis atau jurnalisme fotografi. Fotojurnalistik adalah sebuah bentuk dari jurnalisme, mengumpulkan, menyunting, dan memperlihatkan bahan berita untuk publikasi atau penyiaran, yang menggunakan gambar-gambar dalam rangka menggambarkan sebuah berita. Fotojurnalistik sekarang sering hanya untuk menunjukkan gambar diam, meskipun dalam beberapa kasus istilah tersebut juga merujuk pada video yang digunakan dalam jurnalisme penyiaran. Fotojurnalistik berbeda dengan cabang-cabang terdekat lainnya dari fotografi, contohnya fotografi dokumenter sosial, fotografi jalanan, atau fotografi selebriti. Fotojurnalistik biasa dibagi 3, yaitu foto berita spot, foto berita umum, dan foto esai. Foto spot biasanya foto berita yang dibuat tidak terduga, seperti kejadian bencana alam, penembakan kepala negara, terorisme, dan berita-berita lainnya yang membuat foto ini dipasang di halaman muka surat kabar. Foto berita umum merupakan foto berita yang merekam kejadian yang sudah bisa diprediksi, seperti pelantikan presiden, upacara bendera kemerdekaan, pembukaan sidang MPR, dan berita-berita lainnya yang terjadwal dan dianggap punya nilai berita. Sedangkan yang terakhir adalah foto esai atau foto yang dibuat berupa rangkaian kejadian yang menceritakan suatu peristiwa. Ada pendapat bahwa foto esai bukan monopoli para jurnalistik. Foto ulang tahun, foto perkawinan, foto sunatan, termasuk dokumentasi foto esai, tetapi tidak mempunyai nilai jual pada surat kabar atau media. Yang selanjutnya adalah fashion photography. Fashion photography adalah sebuah karya seni yang dibentuk oleh cahaya lensa kamera yang dikhususkan untuk memotret model dengan dibantu pencahayaan yang glamour. Selain difokuskan kepada model, fashion photography juga memotret sebuah item fashion seperti baju, tas, sepatu, aksesoris, dan makeup. Yang menjadi kekuatan utama dari jenis fotografi yang satu ini adalah karakteristik dan kepribadian yang unik dari setiap orang. Biasanya, seseorang yang menyewa jasa fotografi digunakan untuk di dunia periklanan seperti majalah dan sosial media. Selanjutnya adalah street fotografi. Umumnya memuat objek yang diambil di ruang terbuka publik dan kondisi tanpa pengarahan. Belum ada kesepakatan mengenai aturan baku untuk street fotografi, namun istilah ini sering dipakai dalam beberapa kesempatan. Foto-foto street fotografi dapat diambil pada lokasi dari berbagai ruang publik seperti jalan, pasar, mal, terminal, stasiun, kereta api, dan sebagainya. Fotografi jalanan termasuk gaya yang paling tua, sudah mulai di Malaysia oleh Lambert dan beberapa fotografer di era penjajahan Belanda di Indonesia. Istilah ini lebih tepat berdekatan dengan fotografi jurnalistik 10. Spot fotografi. Spot fotografi sendiri adalah bidang fotografi yang bertujuan untuk menangkap momentum yang terjadi dalam suatu bidang olahraga. Foto-foto monumental seperti ekspresi pelari saat mencapai finish, atau contoh lain adalah momen sesaat sebelum terciptanya gol di pertandingan sepak bola, menjadi bukti yang membuat sport fotografi menjadi bidang yang spesial. Dalam sebuah pertandingan olahraga, akan muncul berbagai kesempatan untuk menangkap citra dramatis yang muncul dalam berbagai momentum dan dapat menjadi cerita seumur hidup. Untuk mewujudkan gambar yang dramatis dan bercerita dari dunia olahraga, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Adapun teknik-teknik yang saya tidak sebutkan di sini, saya sudah bahas di video sebelumnya, seperti arsitektur fotografi, benda mati atau still life, dan food fotografi. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan menggunakan kata-kata. Justin Sparks.